Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuridesa Putri. Saya dari kelas B3 akan mempresentasikan materi untuk pertemuan ketiga, yaitu membran biologis dan mekanisme adsorpsi. Langsung saja kita masuk pada slide yang pertama, yaitu terlihat bahwa proses adsorpsi pada membran gastrointestinal. Kemudian setelah adsorpsi, obat akan kemudian didistribusi ke jaringan di sekitarnya, kemudian di metabolisme dan eliminasi. Di sini juga dapat dilihat bahwa obat akan melakukan proses distribusi dan lain sebagainya setelah terabsorpsi dalam tubuh. Jadi proses adsorpsi ini sangat menentukan bioavailabilitas dari obat tersebut dan efek yang diberikan pada obat tersebut. Kemudian kebanyakan obat itu bersifat larutan elektrolit lemah, dan sebagian besar obat akan terdifusi secara pasif pada membran gastrointestinal, yang dikarenakan konsentrasi obat yang berada pada saluran gastrointestinal lebih besar dibandingkan konsentrasi obat yang berada pada sirkulasi sistemik, sehingga obat tersebut bergerak dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah atau secara difusi pasif. Kemudian di sini pada membran juga terdapat titik-titik penetrasi di mana obat-obat yang berhasil masuk ke dalam membran gastrointestinal disebut adsorpsi, sedangkan obat yang tidak berhasil masuk ke dalam membran gastrointestinal disebut obat yang terpenetrasi. Kemudian pada slide yang kedua yaitu di mana untuk masuk ke dalam tubuh dan diambil oleh jaringan, obat harus mempenetrasi membran epitel, di mana membran epitel ini merupakan suatu membran yang melapisi organ dan rongga di dalam tubuh. Jadi maksudnya obat harus terpenetrasi terlebih dahulu agar obat tersebut dapat memberikan efeknya secara maksimal pada target kerjanya. Kemudian pada membran sel juga ini dia bersifat semi permeabel, artinya tidak sembarang zat yang bisa masuk ke dalam sel, hanya memiliki kelarutan lemak saja yang bisa masuk ke dalam sel. Oke, kemudian masuk pada gambar. Di sini pada gambar terlihat struktur dari membran sel itu sendiri, di mana tersusun dari lipid bilayer, terdapat protein transmembran, di mana pada proses difusi pasif obat tersebut akan terdifusi melalui lipid bilayer yang tersusun atas lemak. Jadi hanya obat-obat yang memiliki kelarutan lemak yang bisa masuk ke dalam sel, karena dalamnya sel, karena membran dari gastrointestinal tersusun atas lemak. Kemudian terdapat protein transmembran, di mana protein transmembran ini merupakan tempat obat yang tidak terdifusi secara pasif, melainkan obat yang teradsorpsi yang melalui proses difusi yang tidak melalui difusi pasif, tetapi melalui transport aktif, seperti obat-obatan yang melalui proses transport aktif, misalkan obat-obat yang zatnya mirip-mirip dengan makanan, sehingga melalui proses transport aktif, di mana pada proses transport aktif ini memerlukan ATP karena bergerak melawan gradien konsentrasi. Oke, kemudian pada adsorpsi pada saluran gastrointestinal, di mana salah satu membran gastrointestinal tempat obat teradsorpsi yaitu pada lambung, di mana di lingkungan lambung ini obat akan menghadapi berbagai suasana lingkungan yang berkaitan dengan pH, enzim, elektrolit, sifat permukaan, viskositas, dan cairan gastrointestinal, di mana semua faktor itu mempengaruhi proses adsorpsi. Di mana ada sini dua, yaitu pH dan elektrolit, itu juga sangat mempengaruhi karena ini berkaitan dengan kelarutan suatu obat, di mana sebagian obat bersifat larutan non elektrolit, basa lemah atau asam lemah. Jadi untuk kita melihat obat tersebut apakah dia terionisasi dengan sempurna atau tidak terionisasi, maka dia tergantung dari pH dari obat itu sendiri. Karena obat yang terionisasi dengan sempurna tidak akan masuk ke dalam membran, kemudian obat yang tidak terionisasi akan masuk ke dalam membran, sehingga elektrolit dan pH sangat mempengaruhi adsorpsi dari obat itu sendiri. Oke, ini bisa dibaca sendiri. Oke, selanjutnya kita masuk pada
variasi pH sepanjang saluran gastrointestinal, di mana pada saluran gastrointestinal kita ini memiliki pH yang bervariasi. Misalkan di mana pada lambung memiliki pH 1 sampai 3,5, pada duodenum memiliki pH 5,8 sampai 6,5, dan ileum atau usus halus 7 sampai pH 7 sampai 8, dan kolon pada pH 5,5 sampai 7,0, di mana variasi pH yang terjadi pada membran gastrointestinal menyebabkan efek yang sangat bermakna pada proses absorpsi di dalam saluran gastrointestinal. Yang pertama itu pada lambung, di mana pada lambung memiliki pH 1 sampai 3,5. pH-nya ini sangat asam, sehingga berhubung pH lambung yang sangat asam, maka di lambung akan diabsorpsi dengan mudah dan cepat hanya untuk obat-obatan yang bersifat asam lemah. Dan zat netral yang bersifat lipofilik, contohnya seperti asetosal. Oke, jadi kenapa hanya obat yang bersifat asam lemah yang bisa terabsorpsi dengan baik dalam lambung? Karena obat yang bersifat asam lemah hanya sedikit terionisasi pada lingkungan lambung yang bersifat asam kuat. Jadi karena dia sedikit terionisasi, maka dia cenderung lebih larut dalam lemak dan lebih mudah terabsorpsi baik dalam lambung dengan pH yang 1 sampai 3,5. Adapun obat yang bersifat basa lemah itu terionisasi dengan baik pada pH lambung yang sangat asam, sehingga hanya sedikit yang terabsorpsi di dalam lambung. Contohnya seperti amfetamin, di mana pada basa lemah ini dia lebih sedikit terabsorpsi karena dia sangat mudah terionisasi di dalam lingkungan lambung yang sangat asam. Jadi jika dia sudah terionisasi dengan sempurna, maka kelarutan lemaknya juga akan berkurang, sehingga mengurangi proses absorpsi itu sendiri. Oke, kemudian pada usus halus, di mana usus halus ini merupakan tempat absorpsi yang utama dari segala membran gastrointestinal, karena pada absorpsi di usus halus ini memiliki luas permukaan absorpsi yang sangat besar dibandingkan dengan saluran gastrointestinal yang lainnya. Kemudian pada usus halus ini dia tempat diabsorpsinya obat, makanan, dan lain sebagainya. Oke, kemudian di dalam usus halus dengan pH yang lebih tinggi dibandingkan dengan pH lambung, maka kebalikan dari lambung, obat yang bersifat basa lemah yang akan lebih mudah diabsorpsi ke dalam usus halus karena obat yang bersifat basa lemah cenderung sulit terionisasi pada pH kisaran 7 sampai 8 dan memiliki kelarutan lemak yang sangat baik, sehingga lebih mudah diabsorpsi ke dalam usus halus. Kemudian pada usus halus ini, berhubung dia memiliki luas permukaan yang sangat besar, jadi untuk obat yang bersifat asam kuat dan basa kuat itu juga bisa terabsorpsi, namun diabsorpsinya secara lambat dibandingkan dengan obat yang elektrolit lemah yang bersifat basa lemah. Kemudian obat yang bersifat lipofil juga akan lebih mudah diabsorpsi di usus halus ini. Oke, jadi pH pada saluran gastrointestinal ini mempengaruhi absorpsi dari masing-masing sifat obat tersebut. Jadi akan mempengaruhi juga absorpsi obat tersebut. Oke, ini saya kira bisa teman-teman baca sendiri di slide yang sudah diberikan. Oke, kemudian masuk pada absorpsi obat, di mana obat akan terabsorpsi dalam tubuh melalui dua cara, yaitu secara difusi pasif dan secara transfer aktif. Namun sebagian besar obat akan terdifusi secara pasif di membran gastrointestinal. Oke, langsung saja absorpsi obat melalui membran gastrointestinal, di mana yang pertama itu melalui molekul polar yang kecil, dan melalui molekul polar yang kecil. Di sini dapat dilihat bahwa difusi pasif bergerak dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. Jadi pada difusi pasif ini tidak memerlukan adanya ATP karena dia bergerak tidak melawan gradien konsentrasi dalam tubuh. Kemudian obat juga sebagian besar terdifusi secara pasif karena yang sudah saya bilang di awal tadi bahwa konsentrasi obat yang berada di membran gastrointestinal lebih tinggi dibandingkan dengan konsentrasi obat yang berada di sirkulasi sistemik, sehingga akan terdifusi secara pasif dari saluran gastrointestinal menuju ke sirkulasi sistemik.
Kemudian yang kedua itu terdapat molekul polar yang besar, yaitu pada transport aktif, di mana pada transport aktif ini apabila obat-obat yang di mana sini pada molekul transport aktif hanya dimasuki oleh obat-obat dengan molekul yang besar, dan pada proses transport aktif ini dia juga memerlukan ATP karena pada transport aktif ini bergerak melawan gradien konsentrasi dari konsentrasi yang rendah ke konsentrasi yang tinggi. Kemudian pada transport aktif juga ini terjadi pengikatan pada kanal ion dan terjadinya di protein transmembran. Adapun obat-obatan yang melalui transport aktif ini yaitu obat-obatan yang memiliki zat yang mirip-mirip dengan makanan, karena obat-obat yang memiliki zat yang mirip dengan makanan cenderung sulit terdifusi secara pasif, jadi dia melalui proses transport aktif. Kemudian yang terakhir yaitu molekul lipid, di mana difusi pasif melalui membran lipoid, di mana pada difusi pasif melalui membran lipoid ini apabila molekul tersebut tidak bisa melalui difusi pasif melalui molekul polar yang kecil, maka dia akan melalui molekul lipid agar molekul yang masih berguna tapi berukuran lebih besar masih bisa diabsorpsi oleh tubuh. Jadi itu saja untuk absorpsi obat dalam tubuh. Oke, jadi absorpsi obat dalam tubuh ini berkaitan juga dengan kelarutan obat tersebut dalam lemak, karena sebagian besar membran biologis yang ada dalam tubuh kita itu tersusun atas lemak. Jadi hanya obat-obat yang larut lemak yang cenderung lebih mudah terabsorpsi dalam tubuh. Oke, saya kira materi ini bisa dibaca sendiri. Itu saja presentasi dari saya untuk materi ketiga. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada yang keliru atau ada yang salah dari presentasi ini, mohon koreksinya. Semoga kita bisa melakukan perkuliahan secara normal lagi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.